Sore itu, langit desa Waru mendung kelabu. Awan hitam menggantung rendah, seakan membawa firasat buruk. Di rumah kayu sederhana milik keluarga Pak Rano, suasana duka menyelimuti. Tangisan lirih terdengar dari ruang tengah, sementara tubuh Pak Rano terbaring kaku di atas dipan, sudah dibungkus kain putih. Namun, ada sesuatu yang janggal sejak awal. Beberapa orang yang mengantar jenazahnya mengaku mendengar suara seperti desahan dari dalam kafan. "Aku rasa tadi tubuhnya bergerak sedikit," bisik seorang tetangga pada temannya. Tapi bisikan itu segera ditutup oleh suara keras seorang kerabat. "Sudahlah, jangan banyak omong. Rano sudah pergi. Lebih cepat kita kebumikan. Lebih baik." Keputusan itu diambil tanpa musyawarah panjang. Alasannya sederhana. Malam itu bertepatan dengan Rabu sore menuju Kamis, yang berarti hanya menyisakan sehari lagi sebelum malam Jumat Kliwon, malam yang selalu dianggap penuh tanda bahaya di desa. Menurut kepercayaan setempat, jenazah yang belum dikuburkan hingga malam itu bisa membawa sial, bahkan bisa mengundang gangguan gaib. Maka, sebelum matahari tenggelam, warga bergegas membawa jenazah ke pemakaman umum di pinggir desa. Jalan setapak menuju TPU becek karena hujan semalam, membuat iring-iringan berjalan pelan. Di sepanjang perjalanan, beberapa orang kembali berbisik. Ada yang mengaku mendengar napas terputus-putus dari dalam kafan. Ada pula yang merasa kain kafan sedikit bergetar. Tapi setiap kali ada yang hendak bicara lebih jauh, suara tabuh rebana dan lantunan doa keras-keras menutup semua kecurigaan. Di liang lahat, prosesi berlangsung cepat. Tanah merah yang masih basah di skop bergantian, menimbun tubuh yang baru saja diturunkan. Doa dipanjatkan, isak tangis menggema, tapi tak satu pun menyadari getaran pelan yang berasal dari dalam lubang itu. Hanya seorang anak kecil yang melihat tanah bergelombang aneh, lalu berteriak, "Ibu, tanahnya bergerak." Tapi ibunya segera menutup mulut si anak, menganggap itu hanya halusinasi. Saat gundukan tanah diratakan, udara tiba-tiba berubah dingin. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan kering berputar-putar di atas kuburan yang baru selesai. Di sela-sela doa, terdengar suara samar, seperti ketukan pelan dari bawah tanah. Tidak ada yang berani mengaku mendengar. Mereka semua buru-buru pulang, meninggalkan makam itu sendirian di tengah senja. Malamnya, suasana desa terasa berbeda. Anjing-anjing kampung melolong panjang tanpa sebab. Burung hantu bertengger di pohon beringin dekat pemakaman. Suaranya melengking membuat bulu kuduk berdiri. Sementara itu, Pak Ahmad, penjaga makam yang rumahnya hanya beberapa meter dari TPU, gelisah di dalam kamarnya. Ia yakin mendengar suara aneh sejak maghrib. Suara seperti orang merintih, memanggil-manggil lemah. "Tolong, jangan tinggalkan aku." Pak Ahmad sempat membuka pintu, menajamkan telinga. Dari arah kuburan Pak Rano, terdengar jelas bunyi gedukan, seperti seseorang yang berusaha mengetuk dari dalam tanah. Jantungnya berdegup keras, keringat dingin membasahi punggung. Ia hampir berlari memanggil warga lain, tapi rasa takut menahannya. Ia menutup pintu rapat-rapat, membaca doa sebisanya, berharap suara itu segera hilang. Namun suara itu tak hilang, justru semakin jelas hingga tengah malam. Seperti ada tangan yang menampar-nampar peti. Tanah bergetar samar, lalu terhenti sejenak. Hening panjang menyusul, tapi keheningan itu justru lebih mencekam daripada suara sebelumnya. Keesokan paginya, seorang ibu yang lewat di dekat TPU melihat sesuatu aneh. Tanah kuburan Pak Rano terlihat sedikit turun, seperti ada rongga di bawahnya. Ia tidak berani mendekat, hanya mempercepat langkah dan berpura-pura tidak melihat. Namun kabar itu segera menyebar dari mulut ke mulut. "Tanah makamnya retak," kata satu warga. "Mungkin karena hujan," balas yang lain, meski dalam hati merasa ragu. Di rumah keluarga Pak Rano, suasana tidak kalah aneh. Istri dan anaknya mengaku semalaman bermimpi buruk. Dalam mimpi, Pak Rano muncul dengan wajah pucat, mata melotot, bibir penuh tanah, sambil berkata, "Aku masih ada, kenapa kalian kuburkan aku begitu cepat?" Cerita itu membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang mendengarnya. Namun keluarga menolak untuk membuka kembali kuburan.
Mereka takut dianggap tidak menghormati jenazah. Lagi pula, sebagian besar warga beranggapan semua itu hanya ilusi. Tapi bisikan, mimpi, dan suara aneh semakin sering muncul. Seolah arwah Pak Rano benar-benar ingin menyampaikan sesuatu. Episode pertama ini ditutup dengan gambaran sunyi di TPU malam hari. Kamera imajiner menyorot gundukan tanah Pak Rano yang retak samar. Angin malam bertiup, terdengar sayup suara ketukan dari bawah tanah. Lalu, perlahan, sebuah retakan baru muncul di pinggir gundukan. Seperti ada sesuatu yang sedang berusaha keluar. Malam itu, Desa Waru diselimuti kabut tipis. Angin dingin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dari arah pemakaman. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Seolah ada beban yang tak kasat mata menekan seluruh desa. Warga sudah masuk ke rumah masing-masing. Pintu ditutup rapat. Lampu dimatikan lebih awal. Entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih mencekam, lebih penuh tanda tanya. Di tengah keheningan, hanya satu orang yang masih terjaga, Pak Ahmad, penjaga makam. Dari rumahnya yang kecil dan reot, ia bisa melihat samar gundukan tanah baru, tepat di atas jasad Pak Rano. Sejak matahari terbenam, ia terus merasakan perasaan tak enak, seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Sekitar pukul 11 malam, suara anjing-anjing desa mulai melolong bersahut-sahutan. Biasanya, lolongan itu menandakan ada sesuatu yang melintas, kadang hewan liar, kadang hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Kali ini, lolongan mereka berlangsung lama sekali, tidak berhenti meski Pak Ahmad berusaha menenangkan dirinya dengan membaca doa. Lalu, di antara lolongan itu, terdengar suara lain, samar, pelan, namun jelas datang dari arah TPU. Suara rintihan, seperti suara seseorang yang kehabisan napas, berusaha memanggil, "Tolong, tolong aku." Pak Ahmad sontak berdiri dari duduknya. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Tapi ia tahu itu bukan halusinasi. Suara itu nyata, berasal dari bawah tanah. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya suara angin, bisiknya. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara gedukan keras. Seperti ada sesuatu yang menghantam dari dalam kubur. Sekali, dua kali, lalu hening. Setelah itu terdengar lagi, lebih cepat, lebih panik. Dek, dek, dek. Suara itu membuat bulu kuduk Pak Ahmad berdiri. Dengan langkah pelan, ia keluar dari rumah, membawa lampu minyak kecil. Cahaya kuning redup bergetar diterpa angin. Dari jarak beberapa meter, ia melihat tanah di atas kubur Pak Rano sedikit berguncang. Retakan kecil muncul, seperti ada tangan yang berusaha merobek keluar. Nafas Pak Ahmad tercekat. Kakinya kaku tak bisa melangkah. Ia ingin lari, tapi rasa penasaran menahan. Suara rintihan terdengar lebih jelas sekarang. "Kenapa kalian tinggalkan aku?" Suara itu parau, terputus-putus, seolah keluar dari tenggorokan yang penuh tanah. Pak Ahmad hampir menjatuhkan lampu minyak yang ia pegang. Dengan tergesa ia kembali masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan bersujud, berdoa agar gangguan itu segera hilang. Namun malam itu tidak memberi ampun. Suara-suara itu terus terdengar. Kadang seperti rintihan, kadang seperti teriakan marah. Bahkan sesekali, Pak Ahmad mendengar bunyi kuku menggores papan, diikuti suara tanah runtuh. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu seakan masuk langsung ke kepalanya. Di sisi lain desa, beberapa warga juga mengalami keganjilan. Seorang ibu terbangun karena mendengar pintu rumahnya diketuk pelan. Saat dibuka, tak ada siapapun. Tapi ia melihat bayangan putih berdiri di kejauhan, mengarah ke pemakaman. Seorang pemuda mengaku didatangi mimpi aneh. Dalam mimpinya, Pak Rano mengetuk jendela sambil menangis, berkata, "Aku masih hidup, kenapa kalian kuburkan aku begitu cepat?" Mimpi-mimpi itu menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Seakan arwah Pak Rano berusaha keras menyampaikan pesan pada semua orang. Namun tidak ada yang berani bicara keras-keras. Mereka takut dianggap mengada-ada, atau lebih parah lagi, mengundang sesuatu yang lebih mengerikan. Menjelang tengah malam, hujan turun rintik-rintik.
Petir menyambar jauh di horizon. Cahayanya sesekali menerangi kuburan. Dalam kilatan itu, terlihat sesuatu bergerak di atas gundukan tanah. Seperti kain putih yang muncul sebentar lalu menghilang lagi. Pak Ahmad, yang mengintip dari celah jendela, hampir menjerit. Ia yakin melihat ujung kain kafan keluar dari tanah. Sekitar jam 2 pagi, suasana semakin mencekam. Angin bertiup lebih kencang. Suara lolongan anjing semakin panjang. Retakan di tanah kubur semakin lebar. Tanah di sekelilingnya bergeser pelan. Dari dalam, terdengar suara yang tidak lagi seperti manusia, melainkan campuran antara rintihan dan erangan panjang. Aku belum mati. Pak Ahmad akhirnya tidak tahan. Ia berlari keluar rumah, menuju masjid kecil di desa untuk membangunkan Pak Haji, tokoh agama setempat. Dengan napas tersengal ia berkata, "Pak Haji, kuburan itu, dia hidup kembali." Tapi ketika mereka sampai di TPU, suasana sudah tenang. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya gundukan tanah basah yang tampak biasa. Pak Haji menepuk bahu Pak Ahmad. "Kau terlalu lelah. Jangan biarkan imajinasimu menakut-nakuti dirimu sendiri." Mereka pun kembali pulang. Namun saat Pak Ahmad melangkah, ia bersumpah masih mendengar sekali lagi suara ketukan pelan dari bawah tanah. 3 kali. Dek, 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 lalu hening. Malam itu berakhir tanpa ada yang berani menggali kubur kembali. Tapi keesokan paginya, ketika warga melewati TPU, mereka dikejutkan oleh pemandangan aneh. Tanah kuburan Pak Rano tampak turun dalam, seolah-olah ada rongga kosong di bawahnya. Bukan hanya itu, di pinggir gundukan, terlihat jelas bekas goresan seperti kuku yang berusaha mencakar keluar. Kabar tentang bangkitnya mayat di malam Jumat Kliwon sudah tersebar ke seluruh pelosok desa. Setiap orang yang mendengar, merasakan merinding hingga ke tulang. Bagaimana tidak? Seseorang yang kemarin mereka antarkan ke liang lahat, kini berjalan dengan mata kosong menatap gelapnya malam. Namun, di balik ketakutan itu, ada rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Apakah benar itu mayat yang sama? Ataukah hanya makhluk jadi-jadian yang menyamar? Ketua kampung memutuskan untuk mengumpulkan warga. Dengan wajah tegang ia berkata, "Kalau kita diam saja, desa ini tidak akan pernah tenang. Kita harus mencari tahu kebenaran malam ini, apapun risikonya." Warga pun sepakat. Malam Jumat berikutnya, mereka menyiapkan diri. Obor dinyalakan, doa-doa dipanjatkan. Lalu, tepat pukul 12 malam, suara langkah berat itu terdengar lagi. Perlahan, mendekat dari arah pemakaman. Tension, ketegangan memuncak. Sosok itu muncul. Benar. Dialah jenazah yang minggu lalu dikuburkan. Wajahnya pucat pasi, kulitnya mulai membiru, tapi tubuhnya masih utuh. Matanya menatap kosong, tapi bibirnya seperti bergetar, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Semua orang gemetar. Ada yang ingin lari, tapi kaki mereka seakan terpaku di tanah. Tiba-tiba, salah satu warga, seorang kiai sepuh, melangkah maju. Dengan suara lantang ia bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Jika kau bukan manusia, tunjukkan jati dirimu. Jika kau manusia, katakan pada kami, kenapa kau kembali dari kubur?" Sosok itu berhenti. Suasana menjadi hening. Angin berhenti berhembus. Bahkan jangkrik pun mendadak diam. Lalu, terdengar suara lirih, serak, namun jelas. "Aku belum tenang. Aku dibangkitkan." Warga terperangah. Dibangkitkan? Oleh siapa? Sosok itu mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah rumah paling besar di desa itu, rumah Pak Lurah. Semua mata langsung tertuju ke sana. Jantung warga berdetak semakin cepat. Dengan suara parau, mayat itu melanjutkan, "Bukan aku yang ingin kembali. Aku dipaksa oleh seseorang yang ingin menutupi dosa. Lihatlah ke rumah itu. Di dalamnya ada rahasia yang lebih gelap dari liang kubur." Warga terdiam. Ada bisikan-bisikan di antara mereka. Pak Lurah, yang selama ini dihormati, dituding sebagai orang yang mungkin menyimpan rahasia kelam.
Kiai Sepuh pun menatap tajam ke arah rumah Pak Lurah, lalu berkata, "Kalau benar demikian, maka kita harus mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jangan biarkan roh yang tersiksa ini berkeliaran tanpa kepastian." Malam itu juga, warga bergerak menuju rumah Pak Lurah. Tapi sesampainya di depan pintu, mereka mendapati sesuatu yang lebih mengejutkan. Di teras rumah, sudah berdiri Pak Lurah, dengan wajah pucat dan mata ketakutan. Tangannya memegang sebuah kendi tanah liat, yang terlihat berlumuran tanah basah. Ketika warga mendekat, tiba-tiba kendi itu pecah. Dari dalamnya keluar cairan hitam pekat yang berbau busuk. Dan di saat yang sama, tubuh mayat yang tadi berdiri perlahan-lahan mulai bergetar hebat, seperti boneka yang benangnya diputus. Semua orang menjerit ngeri. Pak Lurah berteriak, "Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin menunda ajalnya, agar rahasiaku tidak terbongkar. Tapi sekarang, semuanya terlambat." Suasana semakin kacau. Mayat itu roboh dengan suara keras, lalu hening. Tapi sebelum benar-benar diam, bibirnya berucap satu kalimat terakhir. "Rahasia ada di bawah tanah rumah ini." Warga kini diliputi rasa takut bercampur penasaran. Apa sebenarnya yang disembunyikan Pak Lurah di rumahnya? Mengapa sampai ada mayat yang dipaksa bangkit dari kubur? Malam itu, suasana desa semakin mencekam. Setelah kejadian aneh di malam sebelumnya, warga tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah kaki menyeret di dekat makam, sementara yang lain melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon besar di samping TPU. Namun yang paling membuat heboh adalah pengakuan Pak Lurah, yang sempat melihat sosok lelaki mirip Jaka, si mayat yang seharusnya sudah terkubur, berjalan tertatih menuju rumahnya, sebelum menghilang begitu saja. Kabar itu menyebar cepat. Warga desa semakin yakin bahwa yang bangkit dari kubur bukanlah Jaka biasa, melainkan arwah penasaran yang menuntut balas. Namun balas dendam untuk siapa? Dan atas dosa siapa? Pertanyaan ini membuat suasana semakin tidak menentu. Di sisi lain, keluarga Jaka juga mulai dihantui mimpi buruk. Ibu Jaka mengaku didatangi putranya dalam mimpi, menangis sambil berkata, "Ibu, aku tidak tenang, ada yang menzalimiku." Tangisan itu begitu nyata sampai sang ibu terbangun dengan tubuh menggigil. Ayah Jaka pun mendengar suara ketukan di jendela kamar, berulang kali, meski saat ia membuka tirai, tak ada seorang pun di luar. Namun kejadian paling mengejutkan justru dialami oleh Darto, sahabat sekaligus orang terakhir yang bersama Jaka sebelum pemakamannya. Malam itu, saat Darto pulang dari pos ronda, ia mendengar suara samar di telinganya, meski tak ada seorang pun di dekatnya. Suara itu berat, parau, tapi jelas memanggil namanya. "Darto, kau tahu aku tak mati karena sakit." Darto langsung merinding. Ia merasa tubuhnya lemas, langkahnya goyah. Ia buru-buru masuk rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Namun suara itu terus menghantui di kepalanya. Bahkan, ketika ia menutup telinga, suara itu tetap terdengar. "Aku mati karena pengkhianatan dan kau tahu siapa pelakunya." Keesokan harinya, wajah Darto pucat pasi. Ia tidak berani bicara pada siapapun. Namun dari raut wajahnya, jelas terlihat ia menyembunyikan sesuatu. Hingga akhirnya, di tengah forum warga yang membahas kejadian mistis ini, Darto tiba-tiba berdiri. Dengan suara bergetar ia berteriak, "Semua ini salahku. Aku tahu kenapa Jaka tidak tenang. Dia bukan mati wajar. Dia mati karena diracun." Serentak warga terdiam. Semua mata memandang ke arah Darto dengan tatapan tercengang. Beberapa orang berbisik, ada yang langsung menutup mulut tak percaya. Pak Lurah, yang ikut hadir, segera mendekati Darto. "Kau jangan bicara sembarangan. Tuh, apa maksudmu diracun? Siapa yang melakukannya?" Darto menangis. "Aku tidak tahu pasti siapa yang menaruh racun. Tapi aku ada di sana. Malam sebelum Jaka sakit keras, kami makan bersama di warung. Hanya ada aku, Jaka, dan Andri." Nama terakhir yang disebut membuat suasana semakin gaduh. Andri adalah tetangga dekat sekaligus orang yang selama ini tampak akrab dengan Jaka.
Namun di balik keakraban itu, diam-diam banyak warga tahu bahwa keduanya sering bersaing. Persaingan itu bahkan menyangkut warisan tanah keluarga dan juga seorang gadis yang sama-sama mereka sukai. Andri yang juga hadir di forum langsung berdiri dengan wajah merah padam. "Jangan tuduh sembarangan. Tuh, kau kira aku sanggup melakukan itu? Kau sendiri yang iri pada Jaka." Namun sebelum keributan semakin besar, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah kuburan. Seperti ada batu nisan yang jatuh. Semua orang di balai desa sontak terdiam, lalu sebagian berlari keluar untuk memastikan. Dari kejauhan, mereka melihat tanah kuburan Jaka berguncang, seolah ada sesuatu dari bawah yang mencoba keluar lagi. Ibu Jaka menjerit histeris. "Astagfirullah, anakku, dia belum tenang." Suasana semakin kacau. Beberapa warga mengusulkan memanggil kiai untuk meruqyah dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Namun sebagian lain bersikeras harus segera menggali ulang makam Jaka untuk memastikan kebenarannya. Di tengah kebingungan itu, Pak Lurah mengambil keputusan. "Kita tidak boleh gegabah. Malam ini kita jaga bersama di sekitar makam. Jika benar arwah Jaka menuntut balas, maka kita harus mendengar langsung siapa yang ia maksud." Malam itu, belasan warga berkumpul di TPU. Mereka duduk mengelilingi makam Jaka dengan obor dan lampu petromak. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk sampai ke tulang. Hening mencekam, hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Tiba-tiba, salah satu warga berteriak pelan sambil menunjuk ke arah makam. "Lihat, lihat itu!" Tanah di atas kubur kembali berguncang pelan. Dari celah-celah tanah, asap putih tipis mengepul naik, membentuk siluet samar menyerupai tubuh manusia. Warga terbelalak, sebagian gemetar, sebagian lagi membaca doa keras-keras. Sosok itu semakin jelas. Bayangan menyerupai Jaka berdiri tegak di atas kuburnya sendiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun mulutnya terbuka mengeluarkan suara parau. "Aku tidak mati wajar, aku dibunuh dan aku menuntut balas." Warga menjerit. Beberapa langsung lari meninggalkan tempat. Namun sebagian yang bertahan hanya bisa membeku, tak mampu bergerak karena rasa takut. Yang lebih mengejutkan, sosok itu lalu menunjuk lurus ke arah seseorang. Tangan pucatnya terulur, jari-jarinya gemetar, tapi jelas menunjuk ke satu orang di antara kerumunan. Dan orang itu adalah Andri. Andri terperangah. Wajahnya pucat pasi. "Bukan aku tidak melakukannya." Namun sosok itu terus menatapnya dengan sorot mata kosong penuh dendam. Warga mulai bergumam. Sebagian yakin tuduhan itu benar. Namun sebelum ada yang sempat mendekati Andri, sosok Jaka tiba-tiba berteriak dengan suara memecah malam. "Darahku berhutang dan kebenaran harus terungkap." Seketika tubuh bayangan itu memudar, kembali menjadi asap tipis yang kemudian menghilang begitu saja. Tanah kubur pun kembali tenang, seolah tak pernah berguncang sebelumnya. Namun malam itu meninggalkan misteri besar. Benarkah Andri pelakunya? Atau ada rahasia lain yang lebih kelam di balik kematian Jaka? Yang pasti, arwah Jaka tidak akan berhenti menuntut keadilan sampai semuanya terbongkar. Malam itu udara semakin dingin, seakan seluruh kampung diselimuti kabut kematian. Suara jangkrik tiba-tiba hilang. Anjing-anjing menyala ke arah pemakaman. Warga berkumpul di balai desa. Wajah mereka pucat, mata tak berani saling bertemu. Mereka tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar mayat bangkit. Ki Arman, dukun tua yang sejak awal bersikeras ada kutukan malam Jumat Kliwon, maju dengan tongkatnya. Ia menatap kepala desa dengan mata penuh rahasia. "Ki Arman, kalian semua percaya mayat itu bangkit karena kuburan tidak dibacakan doa dengan benar. Tapi tidak, bukan itu penyebabnya." Suasana hening. Hanya suara detak jam tua di balai desa terdengar. Kepala desa tercekat. "Warga, kalau begitu, siapa yang salah, Ki?" Ki Arman menunduk, lalu mengangkat kepalanya dengan lirih. Yang membuat arwah itu gelisah bukan alam gaib semata, tapi dosa manusia. Di rumah duka, Sari,
anak dari almarhum yang dikuburkan malam Rabu, tiba-tiba mendengar suara samar memanggil namanya. Suara itu mirip ayahnya. Ia mengikuti suara itu hingga ke pekarangan belakang. Pohon pisang bergoyang meski angin tak bertiup. Dari tanah yang sedikit retak di halaman, muncul bayangan hitam dan suara berbisik. Aku tidak mati dengan wajar. Seseorang di sini yang membuatku pergi lebih cepat. Sari terhuyung. Jantungnya berdegup tak karuan. Bagaimana bisa? Bukankah ayahnya sakit keras bertahun-tahun? Sementara itu, kepala desa mulai gelisah. Tangan kirinya terus berkeringat. Meski udara menusuk dingin, Ki Arman tiba-tiba menuding ke arahnya. Ki Arman, kepala desa, bukankah kau yang paling tergesa-gesa menyuruh gali kubur hari itu? Bahkan kau yang melarang keluarga memandikan jenazah terlalu lama. Semua mata tertuju padanya. Kepala desa berusaha tersenyum kaku. Itu hanya demi kebaikan bersama, supaya tidak merepotkan warga. Namun bisikan-bisikan warga mulai menggema. Kenapa tergesa-gesa? Kenapa wajah jenazah waktu itu seperti ketakutan? Fakta mengejutkan mulai terkuak. Ternyata beberapa warga diam-diam melihat kepala desa mendatangi rumah almarhum malam sebelum kematiannya. Ia membawa sesuatu dalam kantong hitam. Dan keesokan paginya, sang almarhum tiba-tiba ditemukan tak bernyawa. Malam semakin larut. Sari, dengan tubuh gemetar, berlari ke balai desa. Ia berteriak di hadapan semua orang. Sari, ayahku tidak meninggal karena sakit. Ada yang mempercepat kematiannya. Aku mendengar sendiri arwahnya berkata begitu. Warga terhenyak. Ki Arman mengangguk pelan, seolah sudah tahu sejak awal. Ki Arman, benar, arwah tidak akan tenang jika kematiannya tidak sesuai takdir. Dan arwah yang bangkit hanya ingin menunjuk siapa yang bersalah. Tiba-tiba lampu balai desa padam. Gelap gulita. Terdengar suara berat, parau, dan menyeramkan. Orang itu masih ada di antara kalian. Ketika lampu menyala kembali, kepala desa sudah jatuh pingsan dengan wajah pucat pasi. Di tangannya terlihat noda tanah basah dan kain putih kecil yang dililit benang merah. Benda yang biasa dipakai dalam ritual gelap. Warga menjerit. Fakta mencengangkan terbuka. Kepala desa sendiri yang terlibat dalam perbuatan keji itu. Konon, ia ingin menutup rapat-rapat sebuah rahasia lama. Utang besar kepada almarhum yang tak pernah ia kembalikan. Ia takut aibnya terbongkar. Namun, twist terbesar belum berakhir. Saat semua menuding kepala desa sebagai pelaku, Sari melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di balik kerumunan warga, berdiri sosok lain yang wajahnya mirip dengan pamannya sendiri, adik dari almarhum. Senyum tipis tersungging di bibirnya, seakan puas dengan semua kegaduhan ini. Sosok itu berbisik lirih pada Sari, bukan kepala desa yang membunuh ayahmu, tapi aku yang memintanya melakukan ritual itu, supaya aku bisa menguasai tanah warisan keluarga. Dan seketika, sosok itu menghilang, hanya Sari yang melihat. Sari menjerit histeris. Warga bingung. Arwah yang menuntut balas ternyata bukan hanya soal dendam, tetapi juga konspirasi keluarga yang penuh pengkhianatan. Akhirnya, malam itu warga berkumpul di pemakaman. Kubur almarhum digali ulang. Mereka kaget bukan main ketika mendapati jasadnya masih utuh. Matanya setengah terbuka, dan wajahnya penuh ekspresi ketakutan seolah ingin berteriak. Ki Arman menutup jasad itu dengan kain kafan sambil berucap, "Dosa manusia lebih menyeramkan dari gangguan jin. Inilah bukti, kematian bisa dipermainkan, tapi arwah tak bisa dibohongi." Saudara, apakah benar kepala desa pelaku utama? Atau Paman Sari yang sebenarnya dalang dibalik semua ini? Cerita ini mengingatkan kita, kadang yang paling menakutkan bukan hantu, tapi manusia dengan nafsu dan ambisinya. Kalau kalian berada di kampung itu, siapa yang kalian percaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena masih banyak kisah menyeramkan lain yang akan membuat kalian merinding setiap malam Jumat Kliwon.